Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fajar Ridwan dengan NPM 23021002012 dari Ilmu Kelautan kelas A Universitas Pajajaran. Dari sini saya akan menjelaskan sedikit tentang interpolasi linear. Baik. Nah, apa sih itu interpolasi? Interpolasi adalah secara sederhananya itu dapat diartikan sebagai metode yang digunakan untuk menentukan fungsi yang sesuai dari titik-titik yang diberikan. Nah, biar lebih pahamnya kita lihat di sini. Nah, kita memiliki grafik yang memiliki garis lengkung, tapi fungsinya tidak diketahui. Tapi di sini kita diberikan dua titik. Nah, karena kita tahu ya, kalau kita punya titik ini berarti kita punya posisinya dong. Nah, posisinya itu gimana sih cara tahunya? Maka tariklah garis proyeksi terhadap sumbu X dan terhadap sumbu Y, yang akan seperti ini. Nah, kita asumsikan di sini adalah X0, maka hubungannya itu dengan Fx0. Dan di sini X1 dan hubungannya ini dengan Fx1. Lalu apabila kita tarik garis lurus dari sini ke sini, dan kita ingin mencari titik di sini, kita juga bisa menentukan posisinya. Nah, posisinya itu berarti terhadap sumbu X dan sumbu Y. Kita tarik garis, maka akan seperti ini. Nah, kita asumsikan lagi nih, yang kita cari itu berupa variabel X dan Fx gitu ya. Nah, untuk menentukan nih nilai Fx dan X ini gimana sih? Kalau yang ini kan ceritanya ini singkatnya sudah diketahui ya angkanya berapa. Ini angkanya berapa, ini sudah diketahui. Tapi titik yang kita cari ini kita tidak tahu nih Fx-nya ini berapa dan X-nya berapa. Nah, di sini tuh nilai X dan Fx-nya itu bisa dicari. Nah, kalau kita lihat nih, setelah kita tarik garis lurus dari dua garis biru ini, ternyata membentuk segitiga. Nah, kita lihat ya, ternyata di sini ada dua segitiga, di sini segitiga besar, dan ini segitiga kecil. Apabila kita pisahkan, maka akan seperti ini. Nah, kita lihat, setelah kita pisahkan, di sini kan berarti setiap garis memiliki jaraknya masing-masing atau panjangnya masing-masing. Berapa sih panjangnya? Kita mulai dari segitiga kecil dulu ya. Nah, untuk garis biru di segitiga kecil ini, jaraknya berarti dari Fx ke Fx0. Untuk mengetahui panjangnya, maka caranya adalah Fx dikurangi Fx0 untuk mengetahui ini. Nah, untuk garis kuningnya atau panjang alasnya, kita lihat jaraknya itu dari X ke X0. Maka jaraknya adalah X min X0. Nah, untuk segitiga besar pun seperti itu, yaitu dari Fx1 ke Fx0, maka panjang garis birunya adalah Fx1 min Fx0, dan panjang garis kuning atau alasnya ini pada segitiga besar adalah X1 dikurangi X0, karena hanya sepanjang ini. Nah, jika kita lihat lagi nih ya, ternyata dua segitiga ini sama-sama sebangun. Yang dimana apabila kita memiliki dua segitiga sebangun, itu kita bisa melakukan perbandingan. Nah, garis biru pada segitiga kecil ini akan berbanding dengan garis biru pada segitiga besar. Dan ini pun sama dengan garis kuning pada segitiga kecil akan berbanding dengan garis kuning pada segitiga besar. Nah, maka akan didapatkan seperti ini. Nah, seperti ini. Lalu kan yang kita cari itu Fx dan X ya. Nah, Fx dan X ini kan yang kita cari karena kita sedang mencari posisi titik di sini. Nah, maka kita bisa mengalihkan silang dari persamaan ini. Berarti Fx min Fx0 dikalikan dengan X1 min X0 sama dengan X min X0 dikalikan dengan Fx1 min Fx0. Maka akan didapatkan seperti ini. Persamaan seperti ini. Untuk mencari rumus Fx-nya gimana sih? Nah, rumus Fx ini didapatkan dari pindah ruas. Nah, kita lihat. Yang kita cari adalah Fx ya. Yang kita cari adalah Fx. Maka pertahankan Fx di sebelah kiri, di ruas sebelah kiri, dan pindahkan semuanya ke sebelah kanan. Nah, karena operasi ini merupakan perkalian, maka ketika dipindahkan ke ruas sebelah kanan akan berubah menjadi pembagian. Nah, berarti Fx min Fx0 sama dengan Fx1 min Fx0 dibagi dengan X1 X1 min X0 yang pindah ke sebelah kanan dan dikalikan dengan X min X0. Karena sekali lagi nih, kita cari adalah Fx, maka kita pertahankan lagi Fx dan pindahkan variabel yang tidak kita perlukan di sebelah kiri. Gitu ya. Nah, maka kita pindahkan. Nah, kalau tadi kan operasinya itu di sebelah sini tuh perkalian ya.
Nah, kalau sekarang kekurangan, maka ketika kita pindahkan ke ruas sebelah kanan akan berubah tanda. Karena di sini negatif, maka ketika pindah menjadi positif seperti ini. Dan didapatkan persamaan seperti ini, rumus fx. Lalu bagaimana ceritanya tentang rumus X? Nah, rumus X juga didapatkan sama seperti caranya mendapatkan rumus fx. Namun ketika kita mencari rumus X, berarti yang kita pertahankan ini adalah variabel X di sebelah kiri. Maka kita pertahankan X min X0 di sebelah kiri dan pindahkan fx1 min fx0 ke sebelah kanan. Yang dimana karena ini operasinya perkalian, kita pindahkan ke sebelah kanan akan berubah menjadi pembagian seperti ini. Caranya sama, dan kita dapatkan X persamaan rumus X seperti ini. Karena kita udah dapat nih ya rumus fx dan rumus x-nya, kita langsung coba aja ke contoh soal. Nah, di sini kita didapatkan soal bahwa tentukan perkiraan jumlah pendaftar sekolah dasar di Kota Bandung pada tahun 1968. Dan kita udah dapat nih dua data, yaitu di tahun 1960 dengan pendaftar sebanyak 4,6 ribu dalam ribu, dan pada tahun 1970 dengan total pendaftar itu 5,8 dalam ribu. Nah, yang kita cari ini kan berarti di tahun 1968 ya. Berarti posisi 1968 ini berarti ada di antara dua sini, di antara dua tahun ini. Nah, karena kita udah dapat ya rumus X dan rumus fx-nya, terus kita bingung nih nentuin yang mana X, yang mana fx, kita lihat nih. Kalau dalam grafiknya, berarti ini dari tahun ke tahun naik kan. Dari 4,6 ke 5,8 itu berarti menunjukkan penaikan jumlah pendaftar. Nah, kalau disajikan dalam grafik, berarti grafik itu akan naik. Akan naik seperti ini. Naik. Di sini 5,8, di sini 4,6. Oke, biar lebih kebayang gini deh. Ini 5 naik kan. Kenaikan ini berarti naik grafiknya. Nah, di sini itu 5,8 dan di sini 4,6. Berarti jika kita lihat posisi 4,6 ini ada di bawah dari 5,8. Nah, luruskan. Berarti ini merupakan fx. Kenapa fx? Karena di sini sejajar garisnya, sejajar dengan sumbu y. Bagaimana dengan tahun? Kalau tahun itu kan memang maju ya. Ini 1960, ini 1970, nah ini maju ke sini gitu kan. Nah, di sini berarti ada penambahan tahun, berarti di sini adalah tahun berupa variabel X. Karena yang kita cari itu tadi 1998, posisinya itu ada di antara 1960 dan di antara 1970. Kalau kita pindah lagi ke grafik, berarti ini 1960 dan ini 1970. Berarti 1998 adalah si X. Berarti inilah yang kita cari. Ini X. Maksudnya titik yang kita cari berarti ini kan. Nah, karena 1968 ini merupakan X, berarti sudah diketahui nih X-nya. Berarti si jumlah pendaftar ini yang kita cari. Nah, berarti karena si X-nya itu 1968, berarti yang kita cari itu pendaftar. Jumlah pendaftarnya dalam ribu, berarti yang kita cari adalah Fx. Seperti itu. Langsung saja kita jawab. Nah, seperti ini, tahunnya sudah diketahui dan kita cari ini adalah pendaftar. Langsung saja karena kita sudah mendapatkan rumus fx, maka kita masukkan saja angka-angka ke dalam persamaan. Fx yang dicari sama dengan fx0 yaitu 1960, 4,6 di tahun 1960. Langsung saja masukkan. Di sini fx0-nya adalah 4,6, fx1-nya ya 5,8 dan fx0-nya tadi 4,6. Dimasuk-masukkan, di sini x1-nya adalah 1970 dan x0-nya itu 1960 dan dikalikan dengan x yang kita cari adalah 1968, masukkan min 1960 yaitu x0. Maka kita lakukan perhitungan, yaitu 4,6 ditambah 1,2 hasil dari 5,8 dikurangi 4,6 per 1970 dikurangi 1960 adalah 10 dikalikan dengan 1968 dikurangi 1960 yaitu 8. Lalu ketika kita sudah jumlahkan, ini adalah hasilnya 5,56 ribu. 5,56. Maka ketika tahun 1968 jumlah pendaftarnya itu adalah 5,56 ribu, 5,56 ribu di tahun 1998. Nah, berarti dari tahun ke tahun mengalami peningkatan nih. Berarti dari 4,6 ke 5,56 sampai ke 5,8 di tahun 1970.
Nah, kalau kita sajikan nih dalam bentuk grafik, yang awalnya nih pendaftar SD ini datanya cuma di 1960 sampai 1970. Ada 2 data kan. Kita nggak tahu nih di tahun 1962 nggak tahu, 1964 nggak tahu, 1966 juga nggak tahu, 1968 nih yang kita cari tadi. Karena ini hanya 2 data, berarti hanya satu garis yang menghubungkan, berupa garis lurus yang sangat lurus. Nah, beda dengan seperti ini, kita lihat ya di sini terlihat garisnya seperti garis lurus gitu ya. Padahal di sini kita memiliki 3 data, 3 titik yang dimana berarti di sini ada 2 garis yang menghubungkan. Kalau ini lebih diperbesar lagi, berarti hubungan garisnya itu tidak akan selurus seperti garis yang sebelumnya, yang hanya 2 data. Nah, kalau kita lihat berarti garisnya ini yang pertama 1960 ke 1968 dan 1968 ke 1970, berarti tidak lurus seperti yang tadi sebelumnya kan. Nah, ini tuh merupakan salah satu juga nih fungsi dilakukan interpolasi. Jadi kalau kita memiliki data yang sedikit nih, berarti kan garisnya pun yang menghubungkan akan semakin berjauhan gitu ya. Nah, karena kita juga harus tahu kan, karena memang definisi garis itu adalah sekumpulan titik yang saling berhubungan, di mana titiknya itu saling berdekatan. Makanya kenapa bisa membentuk garis yang lurus. Nah, biar kita mendapatkan garis yang lebih halus atau grafik yang lebih halus itu, maka kita lakukan interpolasi. Interpolasi untuk mencari data 1960, 1961 sampai berhubungan sampai membentuk garis yang lurus. Karena memang ternyata dari hasil yang kita dapatkan tadi, ternyata hasilnya memang menunjukkan kenaikan, dan kenaikannya pun tidak jauh, 4,6, 5,8, 4,6 ke 5,6 dan dari 5,56 ke 5,8 gitu ya. Nah, apa kabarnya nih kalau misalnya nih di tahun 1968 ternyata jauh nih, turun atau naik, berarti di sini memang ada, salah satu error gitu ya. Error atau memang pendaftaran itu berkurang atau bagaimana. Namun untuk merapikannya itu kita bisa melakukan interpolasi interpolasi agar mendapatkan garis yang lurus, seperti itu teman-teman. Dan mungkin sudah ya berakhir di sini penjelasannya tentang interpolasi, semoga dimengerti. Terima kasih, dan video ini saya buat untuk memenuhi tugas analisis numerik dan bahan materi saya buat di platform Canva. Terima kasih.